Ampun guys, walah. Rajin banget mengikuti organisasi, apapun itu organisasinya. Peres. Bukan organisasi prostitusi online loh ya. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa sih? Pernah ya, aku mau pembukaan dulu ya, jangan campur-campur. Iya, kali ini aku lagi sama siapa ya? Pokoknya tuh ceweknya tuh agak setengah cowok. Aduh, dia tuh pokoknya gentleman lah, pokoknya super wanita yang super duper. Kali ini gue undang dia. Siapa sih dia? Kenapa sih dia tuh? Ada yang tahu dia siapa? Pasti nggak ada yang tahu kan? Pasti nggak ada yang tahu kan? Ayo langsung aja kita kenalan. Iya, langsung aja kita kenalan. Halo. Masya Allah. Halo. Apa kabar? Baik. Tadi macet nggak di jalan? Panas banget, bukan macet tapi panas. Oh, tapi panas banget. Ember ya. Gimana nih teman-teman, menurut kamu cantik nggak nih? Cantik kan? Cantik Bu Joko. Bu Joko, siapa Bu Joko? Ini tadinya Jessie, Joko atau Presto ya? Presto aja ya kali ya, Lanang Presto. Langsung aja cus, perkenalan. BTW namanya siapa? Rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Udah punya pacar atau belum? Cus. Nama siapa ya? Nggak tahu kok nama siapa. Tea, biasanya dipanggilnya Tea. Tia siapa nih panjangnya? Aditya Anggraini. Oh, Tia Aditya Anggraini. Yes. Soalnya kencengan Jessie ya? Ember. Namanya Tea, sering dipanggil Tea. Biasanya terserah lah manggilnya apa aja. Mbak Tia ya guys. Tea, rumahnya sekarang Papahan. Papahan Karanganyar guys. Papahan Karanganyar. Status mahasiswa. Oh ya, bisa jadi mahasiswa semester berapa kak? Semester akhir. Oh, semester akhir, ya ampun, semoga cepat kelar ya. Skripsi kan? Yes. Oh, semoga cepat kelar. BTW jomblo, status jomblo atau sudah punya pacar? Alhamdulillah nggak jomblo. Ya ampun, kalau boleh tahu pacarnya yang mana? Orang ini sih anak kampus tapi kampus 2. Kampus 2. Kalau rumahnya Bekasi. Oh, Bekasi guys, ya ampun, kok cari pacar jauh-jauh sih? Karena takutnya Ember. kalau deket-deket nanti yang nikung cepet. Biasanya gue yang nikung loh guys. Gue kan hobi nikung gitu ya. Gini, hari ini pokoknya super istimewa banget, spesial banget karena kita kedatangan tamu yaitu Mbak Tea. Mbak Tea ini adalah seorang penggemar organisasi. Di tingkat SMK, SMP, SD, pokoknya perkuliahan tuh dia tuh apa ya? Wah, sergep banget, sergep bahasa Indonesia, sergep itu apa ya? Rajin banget mengikuti organisasi. Apapun itu organisasinya. Peres. Bukan organisasi prostitusi online loh ya. Langsung aja cus, kita tanya-tanya Q&A ya? Iya. Q&A. Cus, lanjut. Kita buka dulu. Mbak Tea. Harus gitu ya? Iya dong. Iya. Apa yang membuat mood kamu jadi hilang mendadak? Apa ya, kalau aku orangnya mudian banget. Aku emang orangnya mudian. Jadi ketika emang aku melihat sesuatu yang menurutku kurang pas, itu aku bisa langsung nggak bisa. Yang tadinya seneng terus tahu-tahu bisa aja 1 detik aja misalnya lihat sesuatu yang nggak pas langsung bisa kacau. Mood hancur ya. Berarti dia itu super ekspresinya itu galak banget guys, kelihatan banget. Jadi itu seakan-akan pendatang baru itu takut kalau melihatnya. Enggak ya, itu juga dilurusin sebenarnya emang pembawaannya cuek ya. Nah, Tapi bukan berarti kalau kita pembawaan luarnya cuek, bukan berarti dalamnya kan gitu juga aja. Sebenarnya dalamnya itu lembut, penuh dengan kesabaran guys. Lanjut. Apa acara TV yang paling disukai sewaktu kecil? Acara TV yang paling disukai sewaktu kecil adalah Ayo, pasti Barbie. Enggak suka. Robot. Suka itu lihat ini
Tom and Jerry. Oh, Tom and Jerry sama dong, dia juga Tom and Jerry. Pantesannya sering berantem sama adiknya. Lanjut. Apa pengalaman konyol yang pernah kamu alami sewaktu kamu sekolah? Sekolah apa nih? Mesti sekolah kan? Mungkin SMP ya, SMK. SMK. SMK pengalaman konyol untuk aku atau untuk orang lain? Ya untuk kamu lah. Untuk aku. Jadi tuh waktu SMK mungkin ada yang mestinya aku ospek. Dendam kali ya. Tapi sebenarnya itu kayak apa ya? Itu hanya sebuah kayak rencana aja. Sebenarnya itu bukan aku, guys. Jadi itu kayak topengku aja. Jadi pernah satu orang itu benar-benar bukan ngerjain, tapi memang dia salah. Saat itu dia kesalahannya rambutnya gondrong, nggak potong rambut. Terus habis itu akhirnya dihukum, dan hukumannya itu upacara kan apel siang-siang. Sepatu sama kakinya aku suruh lepas. Terus Dan jadi emang nggak pakai alas kaki, jadi kan panas banget tuh. Dan terus kakinya harus diangkat satu di bawah tiang bendera begini tuh. Ya ampun, kamu jahat banget sih Kak. itu bener-bener kayak sampai sekarang dia pun kayak enggak mbak, kamu jahat kayak gitu. Itu ada. Pasti kalau nonton pasti ngerti lah. Siapa ya? Harus nonton loh ya. Lanjut. Pelajaran yang paling ingin kamu hindari sewaktu sekolah. Astagfirullah, Apa? sekolah yang pengen aku hindari ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris malah. Nggak matematika nggak? Matematika aku nggak begitu goblok ya guys. Oh, pinter berarti ya guys matematika. Bahasa Inggris sampai ember. sekarang masih belajar terus, maksudnya kayak kosakata tuh masih belajar terus. Oh gitu. Sama dong. Lanjut ya, lanjut. Siapa orang yang menginspirasi kamu dan apakah kamu ingin seperti dia? Inspirasi, kalau inspirasi aku sendiri terutama pasti dari background ya, orang tua. Ya, kalau untuk secara umum itu sosok perempuan yang seperti apa itu banyak banget. Banyak banget. Karena kan sekarang banyak banget artis-artis yang menurutku juga patut buat dicontoh kayak gitu. Tapi untuk keinginan untuk menjadi mereka itu menurutku enggak, karena pasti setiap orang punya keinginan masing-masing untuk mencapai dirinya sendiri. Tapi untuk belajar menjadi lebih baik itu pasti kita kan terinspirasi dari seseorang. Salah satunya juga mama, benar. keluarga terutama sih. Kalau untuk orang lain ya secara gambaran umum sih, ambil positifnya aja. Lanjut, Mbak Tia, apa impian kamu 5 tahun ke depan? Impian aku 5 tahun ke depan punya bisnis, Amin. bisnis makanan yang lebih meluas. Amin. Juragan kos-kosan. Amin ya Allah, itu juga apa ya, keinginan aku seperti itu, punya kos-kosan. Amin ya. Terus pokoknya punya bisnis tuh paling utama yang sampai sekarang benar-benar aku gelutin untuk berusaha untuk dari kecil. Terus bahagia selalu, Amin. sehat selalu. Benar, itu yang paling utama sih. Karena kalau kita nggak sehat dan bahagia nggak bisa hidup 5 tahun ke depan menurutku. Iya benar. BTW sekarang itu udah kira-kira udah merancang bisnisnya belum? Alhamdulillah ada aja, meskipun masih kecil. Alhamdulillah kemarin itu yang benar-benar udah buka warung itu ada sosis bakar. Oh, sosis bakar di mana? Di Karanganyar. Oh, di Karanganyar. Jadi kalian yang mau jajan-jajan, iya, boleh aja yuk, langsung aja ke Karanganyar. Karanganyarnya mana? Karanganyar ini Hotel Taman Sari. Sebelumnya nanti ada BTN, nah depan BTN itu nanti ada sosis namanya Sosdol. Sosdol, dan lanjut lemu whatsapp. Itu kenapa kan pasti pada tanya kok Sosdol sih? Sebenarnya Sosdol itu berawal dari aku tuh orangnya kayak apa-apa mikir banget gitu, pertimbangan. Jadi kayak yakin nggak ya buka ini, yakin nggak ya buka ini. Nah terus akhirnya pada saat itu ngetren lagu Lost Doll. Nah akhirnya wis lah Lost gitu loh, akhirnya wis lah Lost, yakin ya. Akhirnya kita cetuslah nama sosisku itu jadi Sosdol gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini adalah pertanyaan yang dinanti-nanti para mahasiswa. Apa sih pertanyaannya? Alah, Mbak Tia, waktu itu kan pernah mengikuti pertukaran pelajar di Belitung. Boleh dong diceritain ke seluruh penonton gimana sih kok bisa
pertukaran, sebenarnya bukan pertukaran pelajar, tapi Apa? pertukaran pemuda. Oh, pertukaran pemuda. Itu sebenarnya event dari pemerintah, itu udah lama banget. Terus itu aku ditawarin dari ada senior yang aku juga nggak kenal sebelumnya, tapi dia dapat kontakku dari temanku. Nah itu karena dia sebelumnya juga ngikutin itu dan lolos seleksi, tapi perwakilan Solo. Oh, perwakilan Solo. Dan aku kemarin bisa berangkat ke sana itu perwakilan Karanganyar. Nah sebelumnya Karanganyar itu terakhir lolos tuh 2011. Wow. Terus baru lolos lagi itu aku di tahun 2018. Wah, Dan itu prosesnya juga nggak gampang. Maksudnya benar-benar seleksi yang ketat. Dari aku Karanganyar maju ke provinsi ke Semarang itu seleksi dengan teman-teman satu Jateng. Satu Jateng. Ya. Berapa itu kira-kira? Kurang lebih pasti 50-an orang 50-an lebih kan. orang. Terus kira-kira itu seleksinya gimana sih biar Sele- penonton nanti tahu biar seperti Mbak? Oke, seleksinya itu dari kesehatan, Oh. keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan, Wow. kepemimpinan dasar, terus olahraga itu pasti. Itu seleksinya benar-benar di situ satu hari Oh, satu full. hari full. Satu hari full. Terus di situ seleksi sama beberapa anak-anak Jateng, seluruh Jateng, yang diambil cuma 6 orang. 6 orang? Hmm. Itu dari mana aja? Yang diambil kemarin yang lolos dari Karanganyar, Hmm. Tegal, Hmm. Semarang, Hmm. terus Solo 3, terus habis itu ada Batang, Wow. 6 cewek 6 cowok. Wow. Jadi benar-benar ketat banget karena dari menurutku juga nggak gampang, dari segi sekian banyak jadi segitu tok kan nggak gampang. Dan setelah itu seleksi itu terus kita membawa nama Jateng Wah, keren. untuk ke Bangka Ke Bangka Belitung. Belitung. Nah di situ yang berat kan, ini benar-benar kayak latihan militer sih sebenarnya, semi militer gitu. Jadi bukan yang sak-sae kayak gitu, enggak. Jadi benar-benar kita diseleksi, dibekali, terus habis itu dari pembekalan 3 hari tuh benar-benar nggak ketemu keluarga ya. Jadi langsung berangkat ke Bangka Belitung selama 2 minggu. Aku di Bangka Belitung 2 minggu dan di situ benar-benar ngerasain hidup di tenda. Oh, seperti itu. Jadi pertukaran pemuda ini lebih ke ini sih sebenarnya, kayak belajar untuk hidup Di alam sosial, itu ya, sosial. di alam terus sama orang. Nah di sana ketika di Bangka itu ketemunya orang satu Indonesia. Wow, keren. Jadi pemuda-pemudi yang udah terpilih dari perwakilan provinsi, terus ketemu di satu event itu di Bangka Belitung. Nah namanya itu Jambore Pemuda Indonesia. Jambore Pemuda Nah, Indonesia. Keren, Jambore keren. Pemuda Indonesia. Sebenarnya aku tertarik ambil ini itu awalnya karena memang pada saat ditawarin tuh bilangnya, tapi di sana nanti ini loh, kamu harus bisa ini, kamu nanti tidurnya di tenda dan sebagainya. Nah kebetulan tuh aku orang yang suka petualang gitu, Jess. Benar-benar. Jadi kayak yuk nggak ambil pusing. Ketika itu menurutku memang peluang untuk wah aku bisa kemana, terus bertambah temen, akhirnya aku ambil gitu. Nah ketika di sana banyak temen, terus banyak mengenal budaya lain, karena kebanyakan di sana teman-teman memang justru malah budayanya tuh kuat gitu. Jadi di sana pertukarannya benar-benar kayak kita saling ngobrol, saling sharing tentang budaya, tentang keadaan alamnya. Saling mereka. tukar ilmu ya. Bener banget. Nah di situ jadi kayak benar-benar sebenarnya bukan bukan sekedar pertukaran pemuda, tapi justru kayak kita lebih bisa ngerti kondisinya dari sana kayak gitu. Nah ketika di sana juga harusnya yang bikin aku kaget ketika apel upacara Iya. kita datang, tahu-tahu tuh satu anak tuh dikasih selempang. Selempang. Oh. Iya. Oh. Dan aku kaget, mesti kayak bertanya apa sih? Oh, Nah, benar. ternyata selempang itu tulisannya bikin aku kayak heran kayak Gimana kok- apa sih? Penasaran deh. Ternyata selempang itu tulisannya Duta Pemuda Indonesia. Wow, ya ampun. Berarti Mbak ini duta pemuda Indonesia, guys. Ya ampun, ternyata diem-diem Iya. Duta Pemuda Indonesia. Ya Allah, itu impian banyak orang loh, tahu nggak? Itu bener-bener diseleksi, bener-bener itu tuh orang yang terpilih, tahu nggak? Aduh ya Itu ya, ampun. aku benar-benar masih nggak sampai kepikiran dikasih Oh selempang berarti itu. Mbak itu cuma mikir pertukaran doang. Iya benar. Jadi memang nggak karena dari awal nggak dibilangin ini tuh bakal jadi duta, enggak. Dari awal dibilangin prosesnya panjang dan rekoso intinya gitulah. Akhirnya karena aku suka orang yang bertualang, akhirnya ya lah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu Gas. posisi aku semester 4 guys. Oh terus gimana dong Nah kuliahnya? kuliah itu benar-benar Nah, yang ini nih yang di apalagi anak tari ya mesti. Anak tari karena pasti kuliahnya full.
praktek itu lebih banyak daripada teori. Jadi benar-benar kacau sih. Berarti itu bukan dari kampus ya? Bukan. Oh, bukan. Berarti dari luar ya? Iya, dari Oh, lah itu yang berat, guys. Iya. Nah, terus lanjut. Itu juga kebetulan Masnya itu tapi atas izin kampus. Oh, atas izin kampus. Jadi kayak ada tertera perizinan kampus. Kayak dispensasi itu ya? Bisa nanti jadinya dispensasi. Tapi kalau misalnya kampus nggak menyetujui pun saya nggak bisa berangkat gitu. Jadi emang persetujuan kampus. Nah, akhirnya outputnya keluarnya ketika aku berangkat, aku kan punya sertifikat tuh. Iya. Itu berguna buat kampus. Jadi untuk menaikkan akreditasi. Oh, ada berarti seperti itu. Berarti sertifikatnya itu masuknya ke Sertifikatnya itu di aku. Oh, di aku. Cuma Kamu? kopian kampus tuh tetap minta kopian kopian. untuk arsip. Kalau mahasiswanya itu udah pernah ada yang berangkat ke sini perwakilan ini kayak gitu. Itu kan bisa naikin akreditasi kampus. Ya benar-benar. Kalau masalah kuliah pasti setiap orang menurutku beda ya. Bandel nggak bandel. Iya benar. Aku 2 minggu off kuliah karena ke Bangka. Mm-mm. Itu benar-benar proses menurutku yang aku ngerasain ini ya rasanya maksudnya ketika nggak kuliah dan benar-benar fokus ke sesuatu yang aku senengin gitu. Itu benar-benar kayak pro dan kontra. Jadi banyak juga dosen yang nggak tahu dan akhirnya kayak ngiranya aku bolos Kayak yang selatu gitu ya. Jadi dispen itu nggak dibaca, terus ngiranya mikirnya aku nggak pernah masuk. Dan begitu aku masuk setelah 2 minggu ke Bangka, itu aku langsung ujian guys. Ya ampun. Jadi aku bener-bener Sangar. punya waktu tuh sehari gitu latihan bener-bener ujian kayak gitu terus. Itu ujian praktek ya berarti ya? Praktek aja nggak bisa Nggak dihindari. bisa dihindari benar. Kalau teori mungkin kita masih bisa nyontek Iya ya. nggak bisa lah. Kalau Berhasil. praktek itu benar-benar kita harus belajar. Begitu. Terus selama di sana ngapain aja? Di sana, Belitung. di Bangka Belitung. Oh di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu ada banyak kegiatan dan salah satunya itu semua diperlombakan, setiap kegiatan diperlombakan. Nah Jateng itu karena perwakilan Jateng ya, aku bilangnya Jateng. Karena Jateng itu selalu menang ketika parade seni. Oh seni ya. Kemarin tahun 2019 parade seninya juara 1. Gitu. Jadi setiap acara itu Jateng pasti ada namanya. Di Indonesia itu pasti nempatin posisi seni itu pasti Seni nomor nomor 1. satu. Dia pasti juara 1. Iya benar. Soalnya Parade tuh seni. Jateng tuh seninya ya. Dan variatif top-top. gitu loh, nggak itu aja. Tapi sebenarnya teman-teman lain tuh juga keren-keren. Tapi kan pasti ada sesuatu yang bikin unik kan. Iya, Nah benar. waktu itu tuh parade seninya waktu itu tuh ini Timun Mas. Timun Mas. Cerita Timun Emas, nah yang bikin menarik itu si Buto Ijo kayak Buto gitu Ijo. loh. Jadi bener-bener yang diperanin kayak kita jalan tapi kita juga acting. Berarti itu yang rancang idenya Mbak? Yang rancang ide teman-teman. Oh teman-teman. Teman-teman semua bareng-bareng terus diaplikasikan kan di sana juga ada panitia juga yang mendampingi. Nah, itu benar-benar proses yang menurutku aku juga nggak pernah sangka maksudnya aku akan bisa pergi ke sana terus dapat dapat selempang yang itu tadi aku nggak. BTW selempangnya di bawah nggak sih? Aduh. Coba deh aku penasaran banget deh, ya ampun. Ya ampun guys. Lala. Ya ampun ini dia, aku bacain ya. Duta Pemuda Indonesia. Wah. Ini guys, kayak kebalik lagi. Ya ampun, coba kita pasangin ya ke duta. Wow. Ya aku nggak pernah pakai. Kebalik gak sini? Enggak, kebalik ya. Ini aku nggak pernah pakai, Jess. Oh ini. Jadi kayak apa ya? Gimana sih? Enggak kebalik nih. Iya bener ya guys. Ini aku nggak pernah pakai karena aku juga orangnya nggak suka yang Enggak suka pamer ya. profilku nggak suka yang di ini. Ya, Tapi ini baru pertama. Ya ampun aku guys, ya ampun Jessie. keren banget guys. Ya ampun. Provinsi Jawa Tengah, Duta Muda Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Ya ampun. Kebanggaan. Kebanggaan ya guys, jangan sampai hilang. Ini Kalau cerita. ditanya punya fotonya nggak sama ini? Punya fotonya Nggak nggak? ada, guys. Ya ampun, gimana sih? Coba dia foto. Ini fotonya di teman-teman nanti ya guys. Ini foto-fotonya waktu di Belitung nih. Banyak banget kan di situ banyak. Ya foto prosesnya banyak. Tapi kalau foto pakai selempang ini nggak pernah. Nggak ada ya. Nggak suka. Nih proses waktu pentasnya di sini guys. Nah,
Ini nanti apa ya? kegiatan. Kegiatannya guys. Semua pokoknya buat Jessie deh hari ini.